Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelia Putri Balgo dengan NIM 23052001 dengan kode seksi mata kuliah 202311270225. Baiklah, saya akan membacakan tugas proyek akhir, yaitu tentang permasalahan pendidikan nasional dan solusinya. Permasalahan pendidikan nasional di Indonesia meliputi beberapa hal seperti akses terbatas ke pendidikan, ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi, kualitas guru dan tenaga pendidik, kurikulum yang tidak relevan, kualitas fasilitas dan sarana pendidikan yang kurang memadai, daya tampung yang rendah, kelembanan dan ketidakefisienan lembaga pendidikan, semakin lebarnya antara negara maju dan negara berkembang, dan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan pendidikan terus berupaya mengatasi masalah-masalah ini melalui berbagai program dan kebijakan, seperti peningkatan akses pendidikan, peningkatan kualitas guru, reformasi kurikulum, investasi infrastruktur, serta pengembangan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan. Kualitas atau mutu pendidikan di Indonesia saat ini terbilang cukup rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia. Menurut hasil survei mengenai sistem pendidikan menengah di dunia pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh PISA pada tahun 2019 lalu, Indonesia menempati posisi yang rendah, yakni 74 dari 79 negara lainnya dalam survei. Dengan kata lain, Indonesia berada di posisi ke-6 terendah. Dengan melihat realitas saat ini, Indonesia perlu terus mengupayakan yang terbaik demi mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3, yakni pendidikan yang dapat mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, serta dapat menjadi warga negara yang demokratis. Kualitas adalah tingkat buruk atau baiknya sesuatu. Adanya kualitas sangat penting untuk mengetahui suatu hal, apakah sudah mencapai keberhasilan atau belum, sama halnya dengan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan diperlukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan tersebut sudah berjalan sesuai dengan tujuan atau belum. Menurut A.C. Suryadi dan H.A.R. Pilar, kualitas pendidikan merupakan kemampuan lembaga pendidikan untuk memanfaatkan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin dalam hal pendidikan. Makna kualitas mengacu pada proses terlaksananya pendidikan dan hasil pendidikannya. Sedangkan pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional terdiri dari beberapa komponen, antara lain standar isi merupakan standar yang mengatur materi atau isi pembelajaran yang harus diberikan kepada peserta didik. 2. Standar proses merupakan standar yang mengatur proses pembelajaran termasuk metode, strategi, dan pendekatan yang digunakan dalam mengajar. 3. Standar kompetensi lulusan merupakan standar yang mengatur kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan standar yang mengatur kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pendidikan nasional juga berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia, serta tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan nasional memiliki fungsi dan tujuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Beberapa fungsi dan tujuan pendidikan nasional antara lain: mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik, membentuk karakter peserta didik,
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan daya saing bangsa, membangun kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan alam sekitar. 2. Jenis permasalahan pendidikan nasional. Berbagai macam permasalahan pendidikan nasional menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Permasalahan tersebut menjadi faktor terbesar rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian khusus bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, kualitas manusia yang dihasilkan sangat bergantung pada kualitas pendidikan itu sendiri. Adapun permasalahan tersebut sebagai berikut. 1. Masalah pendidikan nasional dalam lingkup makro. A. Kurikulum yang membingungkan dan terlalu kompleks. Kurikulum merupakan sebuah rancangan atau program yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan untuk peserta didiknya. Di Indonesia terhitung sudah mengalami 10 hingga 11 kali perubahan kurikulum sejak Indonesia merdeka. Tentu perubahan kurikulum yang terjadi dapat membingungkan terutama bagi pendidik, peserta didik, dan bahkan orang tua. Menurut Nasution, mengubah kurikulum dapat juga diartikan dengan turut mengubah nasib manusia, yaitu pendidik, penyelenggara pendidikan, dan semua yang terlibat dalam pendidikan. Itu sebabnya perubahan kurikulum tersebut sering dianggap sebagai perubahan sosial atau social change. Selain perubahan kurikulum yang tidak diterapkan di Indonesia juga terbilang cukup kompleks. Hal ini sangat berdampak pada pendidik dan peserta didik. Peserta didik akan terbebani dengan sejumlah materi yang harus dikuasainya, sehingga sulit bagi peserta didik untuk memilih dan mengembangkan potensi dalam dirinya yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Selain peserta didik, pendidik juga terkena dampaknya. Pendidik akan terbebani dengan tugas yang banyak untuk mempelajari materi-materi dan tugas mengajari muridnya dengan materi yang banyak, sehingga tidak menutup kemungkinan pendidik menjadi kurang optimal dalam mengajari muridnya. Pendidikan yang kurang merata. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurangnya terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu, masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Indonesia merupakan negara yang banyak. C. Masalah penempatan guru. Pada beberapa kasus pendidikan di Indonesia, masalah penempatan guru ini masih kerap terjadi, terutama penempatan guru bidang studi yang tidak sesuai dengan penempatannya atau keahliannya. Hal ini dapat menyebabkan guru tidak bisa optimal dalam mengajar. Menurut Zakaria, ketidaklayakan mengajar guru dapat disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu ketidaksesuaian guru dapat disebabkan antara bidang studi yang diajarkan dengan latar belakang pendidikan guru tersebut. Masalah penempatan guru ini biasanya terjadi karena kekurangan guru di suatu daerah tertentu. Hal ini membuat guru yang ada harus bisa mengajar bidang studi lain untuk memenuhi kebutuhan siswanya. Kekurangan guru ini biasa terjadi di daerah yang terpencil karena tidak meratanya penyaluran guru ke daerah tersebut. D. Rendahnya kualitas guru. Guru merupakan seorang pengajar yang menyampaikan ilmu kepada peserta didiknya. Peran seorang guru sangatlah penting dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Tidaklah mudah hidup menjadi seorang guru, begitu banyak tanggung jawab yang dilakukan. Namun, nyatanya masih banyak guru yang memandang pekerjaannya adalah suatu hal yang mudah dan hanya melakukan pekerjaannya sekedar untuk mendapat penghasilan. Menurut Herlambang, saat ini terbangun paradigma keliru tentang pemahaman profesi guru yang meliputi mencetak manusia yang siap untuk kerja, memandang bahwa mendidik merupakan pekerjaan mudah dan dapat dilakukan oleh siapapun, dan memiliki tujuan utama yaitu untuk mendapat penghasilan.
Padahal Indonesia membutuhkan guru yang berkualitas dan profesional. Seperti yang dikatakan oleh Suparno bahwa pendidikan Indonesia saat ini membutuhkan guru yang melakukan tugasnya sebagai panggilan bukan sekedar tuntutan pekerjaan. Sebagai seorang pendidik atau guru harus bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Guru memiliki kewajiban untuk mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan menilai anak didiknya. Mutu dan relevansi pendidikan. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan juga disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Penilaian dapat dilihat dari kualifikasi belajar yang dapat dicapai oleh guru dan dosen tersebut. Dibanding negara berkembang lainnya, maka kualitas tenaga pengajar pendidikan tinggi di Indonesia memiliki masalah yang sangat mendasar. Kinerja guru merupakan serangkaian hasil dari proses dalam melaksanakan pekerjaannya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemampuan seorang guru untuk menciptakan model pembelajaran baru atau memunculkan kreasi baru akan membedakan dirinya dengan guru lain. Biaya pendidikan yang mahal. Saat ini sudah menjadi rahasia umum dengan anggapan semakin tinggi pendidikan semakin tinggi pula biaya yang dikeluarkan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dikarenakan banyak masyarakat yang terdampak akibat mahalnya biaya pendidikan sangatlah membebani masyarakat Indonesia yang kebanyakan adalah lapisan menengah ke bawah. Tak sedikit orang lebih memilih untuk tidak sekolah dibandingkan harus mengeluarkan biaya yang besar. Ada pula anak yang ingin bersekolah namun terkendala biaya sehingga terpaksa untuk berhenti sekolah. Perlu diketahui bahwa biaya pendidikan yang mahal akan membuat ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Efisiensi dan efektivitas pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisiensi adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tanpa tepat sasaran dengan lulusan produktivitas pendidikan yang optimal. Pada saat sekarang ini pelaksanaan pendidikan Indonesia jauh dari efisien, di mana pemanfaatan segala sumber daya yang tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Banyaknya pengangguran di Indonesia lebih dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang telah mereka peroleh. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani. Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. 2. Masalah pendidikan nasional dalam lingkup mikro. Metode pembelajaran yang monoton. Metode pembelajaran yang monoton ini berarti tidak ada perubahan dan inovasi. Dengan kata lain, metode ini dilakukan begitu saja, tidak ada perbedaan saat menyampaikan materi. Padahal metode pembelajaran yang digunakan sangatlah berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pasalnya, proses pembelajaran adalah kegiatan yang bernilai edukatif di mana terjadi interaksi antara siswa dan guru. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Indonesia sebagai negara yang berkembang tentu saja masih banyak yang perlu dibangun dan disempurnakan, termasuk dalam penyempurnaan sarana dan prasarana pendidikan. Sampai saat ini masih kerap dijumpai di sekolah-sekolah daerah tertentu fasilitas yang tidak memadai, bahkan tidak ada fasilitas sama sekali. Masalah rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penyaluran dana yang terhambat, penyalahgunaan dana sekolah, perawatan sarana dan yang terhambat, prasarana yang buruk, pengawasan pihak sekolah yang acuh terhadap sarana dan prasarana, dan faktor lainnya. Akibat banyak siswa yang tidak dapat menikmati fasilitas di sekolah dengan baik. Rendahnya prestasi siswa. Inti dari sebuah pendidikan adalah proses belajar itu sendiri. Proses belajar terus sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa. Proses pembelajaran dilakukan guna mengembangkan dan menemukan potensi-potensi yang ada dalam diri siswa dan menghasilkan potensi siswa yang diharapkan. Menurut Putri dan Neverni, berprestasi adalah sebuah puncak dari proses belajar yang membuktikan keberhasilan belajar siswa. Namun sayangnya, prestasi siswa yang rendah masih menjadi tantangan besar untuk mewujudkan harapan pendidikan nasional. Secara umum, terdapat dua faktor yang menyebabkan rendahnya prestasi.
yakni faktor jasmani, kurang memperhatikan asupan makanan fisik yang sakit. 2. Faktor psikologis, kurangnya motivasi baik dari diri sendiri ataupun orang lain. 3. Kelelahan. Selain itu terdapat pula faktor eksternal berupa rendahnya kualitas guru, kurang memadainya sarana dan prasarana. 3. Faktor keluarga seperti terjadi konflik di dalam keluarga. 4. Faktor lingkungan seperti orang-orang di sekitar acuh terhadap pendidikan, pergaulan yang buruk, dan lainnya. Solusi permasalahan pendidikan nasional. Kualitas pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih rendah jika dibandingkan dengan negara lainnya. Padahal pendidikan adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan. Besar harapan bangsa terhadap peserta didik yang penting untuk kemajuan negara Indonesia. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwasanya pendidikanlah yang berperan besar dalam menghasilkan masyarakat yang berkualitas. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya dan solusi untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan berkualitas. Adapun beberapa solusi dari permasalahan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan dan pengembangan SDM serta teknologi dalam mempersiapkan generasi penerus suatu bangsa dilaksanakan melalui pembelajaran di sekolah. Penemuan teknologi baru di dalam dunia pendidikan menuntut Indonesia melakukan reformasi dalam bidang pendidikan. Pelaksanaan reformasi tidaklah mudah. Hal ini sangat menuntut kehidupan SDM Indonesia untuk menjalankannya. Kedua, laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan yang sangat pesat akan berpengaruh terhadap masalah pemerataan serta mutu dan relevansi pendidikan. Pertumbuhan penduduk akan berdampak pada jumlah peserta didik. Semakin besar jumlah pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak dibutuhkan sekolah-sekolah untuk menampungnya. Ketiga, permasalahan pembelajaran. Pada saat sekarang ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan cenderung pasif, di mana seorang pendidik selalu menempatkan dirinya sebagai orang yang serba tahu. Hal ini akan menimbulkan kejanggalan terhadap peserta didik, sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi tidak menarik dan cenderung membosankan. Kegiatan yang terpusat seperti ini merupakan masalah yang serius dalam dunia pendidikan. Keempat, melakukan pemerataan pendidikan. Permasalahan ketidakmerataannya pendidikan di Indonesia bukanlah hal yang asing di telinga kita. Sampai saat ini masih kerap terjadi kasus di mana ada di daerah tertentu yang kurang mendapat perhatian mengenai pendidikannya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ketidakmerataan pendidikan. Menurut Kurniawan, secara tradisional solusi yang dapat dilakukan yakni seperti dengan memaksimalkan cara belajar. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan guru seperti yang telah dibahas sebelumnya. Pendidikan di Indonesia sangat membutuhkan guru yang bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan tepat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Untuk mencapai itu semua perlu dibarengi dengan kesejahteraan guru yang terjamin. Kesejahteraan guru dengan profesionalisme guru dinilai memiliki keterkaitan. Menurutku lah, dampak kurang memadainya kesejahteraan guru terlihat dari masih banyak guru yang melakukan pekerjaan sampingan seperti berdagang ataupun berternak. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja guru saat mengajar. Tak jarang guru terlalu fokus kepada pekerjaan sampingannya sehingga membuat proses mengajar kurang optimal. Keenam, meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan lagi guna mencapai tujuan pendidikan sesuai yang diharapkan. Menurut Aziz, pendidikan yang bermutu yaitu pendidikan yang dapat memenuhi harapan, kebutuhan, dan keinginan sesuai harapan masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan menetapkan kurikulum yang sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan kondisi siswa, masyarakat, dan negara. Memenuhi kebutuhan karena sarana dan prasarana. Mengadakan kegiatan-kegiatan sederhana seperti kursus program literasi. Yang ketujuh, menjalin hubungan dengan wali murid dan lain sebagainya. Masih menjadi tantangan tersendiri bagi pendidikan Indonesia. Kenyataan ini sangatlah disayangkan karena ini membuktikan adanya kejanggalan dalam pendidikan di Indonesia.
Maka dari itu perlu melakukan tindakan atau upaya yang dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Di antaranya guru menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan efektif, tidak monoton. Siswa harus aktif dalam kegiatan pembelajaran, menjadi pusat belajar, bukan hanya sebagai pendengar. Peran orang tua dalam memotivasi anaknya untuk belajar sangat diperlukan. Masyarakat turut membantu proses belajar siswa dengan menciptakan lingkungan yang baik dan nyaman. Selain itu, ada juga beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan nasional. Peningkatan aksesibilitas pendidikan. Pemerintah harus memusatkan bahwa setiap anak memiliki akses yang adil dan merata terhadap pendidik. 2. Peningkatan kualitas guru adalah faktor kunci dalam memberikan pendidikan berkualitas. Pemerintah harus memberikan pelatihan dengan efektif. Selain itu, peningkatan standar seleksi guru dan peningkatan penghargaan terhadap profesional ini juga perlu dilakukan berkualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun lebih banyak sekolah di daerah-daerah terpencil dan mengurangi disparitas pendidikan antara perkotaan dan pedesaan. 3. Pengembangan kurikulum yang relevan. Kurikulum harus diperbarui secara berkala untuk mencerminkan tuntutan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Pendidikan harus memberikan keterampilan praktis seperti pemrograman komputer, keterampilan wirausaha, atau keahlian teknis yang relevan dengan pasar kerja saat ini. 4. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Pemerintah perlu memastikan bahwa sekolah-sekolah memiliki akses ke peralatan teknologi dan memberikan pelatihan kepada guru dan menggunakan teknologi tersebut untuk mengajar. 5. Peningkatan pendanaan pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana untuk pendidikan. Dana ini harus digunakan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, mendukung pengembangan kurikulum, meningkatkan kualitas guru, dan memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi namun kurang mampu. 6. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Orang tua harus menjadi mitra yang aktif dalam pendidikan anak-anak mereka. Pemerintah perlu memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan dan memberikan dukungan kepada mereka untuk terlihat dalam kegiatan pendidikannya. 7. Memberikan pendidikan karakter. Pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademik, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan nilai-nilai moral. Pemerintah perlu memasukkan pendidikan karakter dalam kurikulum nasional dan mendukung kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada pengembangan kepribadian dan moral siswa. 8. Penanganan permasalahan merokok, narkoba, dan kekerasan di sekolah. Pemerintah perlu melakukan penegakan hukum yang tegas dan memberikan pendidikan tentang bahaya merokok, narkoba, dan kekerasan kepada siswa. Sekolah juga harus menjadi tempat yang aman dan ramah bagi siswa, sehingga setiap bentuk kekerasan dapat segera ditindaklanjuti. 9. Peningkatan disiplin dan etika di sekolah. Pemerintah dan sekolah perlu memberikan perhatian serius terhadap masalah ketertiban dan etika di sekolah. Pendidikan tentang etika, tata tertib, dan tanggung jawab sosial harus diberikan kepada siswa secara terus-menerus. 10. Mendorong inovasi dan penelitian. Pemerintah harus mendorong inovasi dan penelitian dalam bidang pendidikan untuk terus memperbaiki sistem pendidikan nasional. Dukungan harus diberikan kepada institusi pendidikan tinggi dan peneliti untuk melakukan riset yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. D. Faktor mendukung permasalahan pendidikan nasional. Faktor pendukung tersebut mungkin terlihat tidak memiliki dampak yang cukup signifikan, namun nyatanya berpengaruh cukup besar. Yang pertama, faktor iptek. Faktor pertama pendukung permasalahan adalah soal iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurang siapnya menerima perubahan zaman akan membuat perubahan mental negeri. Indonesia saat ini dihadapkan dengan tantangan dunia global. Kedua, faktor pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk saat ini berjalan cukup pesat dan berpengaruh dalam pemerataan. Ada daerah yang sangat ramai seperti Jakarta dan kota besar lainnya. Semakin banyaknya jumlah penduduk, maka semakin besar pula
membutuhkan sekolah-sekolah. Jika kapasitas sekolah muda tidak cukup menampungnya, maka banyak peserta didik tidak mendapatkan pendidikan yang layak, bahkan tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jika begitu, Indonesia akan kesusahan dalam persaingan global. Namun jika kapasitas sekolah dipaksakan, selanjutnya faktor permasalahan pembelajaran. Proses belajar mengajar yang dilakukan siswa dan guru di sekolah dari dulu sampai saat ini hampir sama saja dan belum banyak perubahan, di mana sosok pendidik sebagai seseorang yang serba tahu. Proses belajar mengajar tersebut hanya akan membuat peserta didik merasa jenuh. Jika tidak merasa jenuh, suasana belajar dan proses belajar mengajar terasa tidak menarik dan membosankan. Selanjutnya, kurangnya guru yang terlatih. Guru adalah sosok yang memberikan keterampilan juga pengetahuan kepada anak. Sosok guru yang kurang terlatih akan membuat anak-anak kurang mampu menguasai keterampilan dasar, seperti berbahasa atau matematika. Kurangnya tenaga pengajar yang terlatih dialami sebagian besar negara di dunia. Beberapa negara maju bahkan memberikan standarisasi yang cukup besar dan tinggi kepada setiap calon guru. Standarisasi ini juga menuntut guru secara aktif mengembangkan potensi anak didik. Dengan begitu, proses belajar mengajar terasa lebih menyenangkan. Selanjutnya, ruang kelas yang tidak memadai. Ruang kelas yang layak dan memadai menjadi faktor pendukung untuk mewujudkan suasana belajar yang nyaman bagi siswa. Karena minimnya gangguan dari luar seperti serangga atau suara yang bising. Di Indonesia sendiri masih banyak sekolah dengan keadaan yang memprihatinkan seperti atap bocor dan kelas yang kotor. Selanjutnya, faktor kurangnya dana ajar. Biaya pendidikan saat ini cukup mahal dan terus bertambah setiap tahun. Hal ini membuat masyarakat kurang mampu, sulit untuk mendapatkan edukasi yang layak. Di Indonesia, meskipun pemerintah menghilangkan biaya sampai SMA, namun masih ada dana informal yang harus dibayarkan. Selanjutnya, peningkatan aksesibilitas pendidikan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang adil dan merata terhadap pendidikan berkualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan atau membangun lebih banyak sekolah di daerah-daerah terpencil dan mengurangi disparitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya, peningkatan kualitas guru. Guru adalah faktor kunci dalam memberikan pendidikan berkualitas. Pemerintah harus memberikan pelatihan dan pengembangan profesional yang kontinu kepada guru agar mereka dapat mengajar dengan efektif. Selain itu, peningkatan standar seleksi guru dan peningkatan penghargaan terhadap profesi ini juga perlu dilakukan. Selanjutnya, pengembangan kurikulum yang relevan. Kurikulum harus diperbarui secara berkala untuk mencerminkan tuntutan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Pendidikan harus memberikan keterampilan praktis seperti pemrograman komputer, keterampilan wirausaha, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Pemerintah perlu memastikan bahwa sekolah-sekolah memiliki akses ke peralatan teknologi dan memberikan pelatihan kepada guru dalam menggunakan teknologi tersebut untuk mengajar. Selanjutnya, peningkatan pendanaan pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana untuk pendidikan. Dana ini harus digunakan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, mendukung pengembangan kurikulum, meningkatkan kualitas guru, dan memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi namun kurang mampu. Selanjutnya, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Orang tua harus menjadi mitra yang efektif dalam pendidikan anak-anak mereka. Pemerintah perlu memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan dan memberikan dukungan kepada mereka untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan anak. Memberikan pendidikan karakter. Pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademik, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan nilai-nilai moral. Pemerintah perlu memasukkan pendidikan karakter dalam kurikulum nasional dan mendukung kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada pengembangan kepribadian dan moral siswa. Penanganan permasalahan merokok, narkoba, dan kekerasan di sekolah. Pemerintah perlu melakukan penegakan hukum yang tegas dan memberikan pendidikan tentang bahaya merokok, narkoba, dan kekerasan kepada siswa. Sekolah juga harus menjadi tempat yang sama dan ramah bagi siswa, sehingga setiap bentuk kekerasan dapat ditindaklanjuti.
peningkatan disiplin dan etika di sekolah. Pemerintah dan sekolah perlu memberikan perhatian serius terhadap masalah ketertiban dan etika di sekolah. Pendidikan tentang etika serta tata tertib dan tanggung jawab sosial harus diberikan kepada siswa secara terus-menerus. Selanjutnya, mendorong inovasi dan penelitian. Pemerintah harus mendorong inovasi dan penelitian dalam bidang pendidik untuk terus memperbaiki sistem pendidikan nasional. Dukungan harus diberikan kepada institusi pendidikan tinggi dan peneliti untuk melakukan riset yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.